Tahukah kamu kalau ada dua jenis kelamin pada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan? Perbedaan jenis kelamin pada manusia dapat kita jumpai di berbagai lingkungan, seperti di rumah. Ada ayah yang berjenis kelamin laki-laki dan ada ibu yang berjenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan kakek dan nenek kita, serta kakak dan saudara-saudara lainnya yang juga ada laki-laki dan perempuan. Namun, tidak hanya di rumah saja, di sekolah pun sama ada bapak dan ibu guru serta teman-teman baik itu laki-laki maupun perempuan. Tahu nggak? Ternyata tidak hanya jenis kelamin saja yang memiliki perbedaan, tetapi agama juga punya perbedaan. Nah, perbedaannya dapat kita ketahui dari cara beribadahnya. Tapi, kita tidak perlu membeda-bedakannya secara berlebihan. Sekarang, tahu nggak ada berapa jenis agama yang diakui di Indonesia ini? Betul, ada 5 agama. Mari kita sebutkan bersama-sama. Pertama, ada agama Islam yang melakukan aktivitas ibadahnya di dalam masjid. Kedua, agama Kristen yang beribadah di dalam gereja. Ketiga, ada agama Hindu yang melakukan aktivitas ibadah di dalam pura. Keempat, ada agama Katolik yang melaksanakan aktivitas ibadahnya di dalam gereja Katolik. Terakhir, ada agama Buddha yang beribadah di dalam wihara. Masih ada perbedaan dari setiap agama yang ada di Indonesia. Apalagi sih perbedaannya? Ternyata, perbedaannya dapat kita ketahui dari cara beribadahnya juga. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, umat Islam beribadah di dalam masjid untuk melaksanakan sholat selama 5 waktu. Kedua, umat Kristiani atau yang disebut umat Kristen yang melaksanakan kebaktian di gereja. Ketiga, umat Hindu yang melaksanakan sembahyang di pura. Keempat, umat Katolik yang mengikuti misa di gereja. Dan terakhir yaitu umat Buddha yang bersembahyang di wihara. Perlu adik-adik ketahui, setiap aktivitas ibadah dari semua agama yang ada di Indonesia memiliki nilai kebaikan dan menjauhkan dari nilai keburukan. Tahukah berapa jumlah suku bangsa Indonesia? Menurut Wikipedia, setidaknya ada 1.340 suku bangsa dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 dengan masing-masing presentasi sebagai berikut. Presentasi tertinggi yaitu suku Jawa dengan jumlah presentasi sebesar 41,7%. Di urutan kedua, ada suku Sunda dengan jumlah presentasinya mencapai 15,4%. Di posisi ketiga, ada suku bangsa Indonesia, Tionghoa, dengan presentasi 3,7%. Di posisi keempat, 5, dan 6, masing-masing ada suku Melayu, Madura, dan Batak, dengan masing-masing presentasinya yaitu 3,4%, 3,3%, dan 3%. Di posisi 7 dan 8 ada suku Minangkabau dan Betawi dengan presentasinya sebesar 2,7% dan 2,5%. Pada posisi 9 dan 10 ada suku Bugis dan Arab Indonesia dengan jumlah presentasi yang sama yaitu 2,5%. Di posisi 11 sampai 13 ada suku Banten, Banjar, dan Bali dengan jumlah presentasi dari masing-masing suku yaitu 2,1%, 1,7%, 1,5%. Selanjutnya, tinggal 3 suku bangsa terakhir yaitu suku Sasak, Makassar, Cirebon dengan jumlah presentasinya 1,3%, 1%, 0,9%. Wah, banyak sekali ya suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi, semoga dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia dapat dijadikan keberagaman bangsa Indonesia dan tidak menimbulkan perpecahan apapun. Sebelum menyelesaikan materi ini, mari kita simpulkan secara bersama-sama dari semua materi yang sudah kita bahas. Ada 2 jenis kelamin pada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan di Indonesia, ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang memiliki tempat ibadah masing-masing. Serta ada 1.340 suku bangsa di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, materi tentang perbedaan untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali jenis perbedaan yang ada.
Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya.